Hai, gue Farhan, mahasiswa SAPPK 2011. Dan sekarang gue sebagai mahasiswa teknik planologi. Dan sekarang gue mau cerita-cerita nih tentang bagaimana kehidupan gue di jurusan ini. Sayangnya di jurusan lain, di planologi juga banyak tugasnya. Ada yang menyenangkan, ada juga yang membosankan. Tapi asiknya di sini tuh kita ngerjainnya bareng-bareng dan berkelompok. Ya nggak sih, Kak? Ini membuat kami terbiasa berdiskusi dan bekerja sama mengerjakan segala tugas. Jadi makin akrab deh sama teman-teman lain. Untuk beberapa tugas, kami biasanya melakukan survei. Di survei ini, kami mengamati kondisi lapangan untuk merasakan sendiri keadaan dan masalah yang terdapat di tempat tersebut. Terus dibandingkan deh sama kondisi ideal yang diajarkan di perkuliahan. Terus selain itu, di Plano juga ada praktikum nih. Praktikum ini biasanya dilakukan di lab scan, semacam lab komputer gitu deh. Di praktikum ini kita menggunakan software tertentu untuk mengolah data yang berkaitan dengan perencanaan. Misalnya data statistik dan perpetaan. Nah, buat tugas-tugas yang diberikan oleh dosen, biasanya setelah kami mendapatkan data itu kami olah dan kemudian kami presentasikan. Presentasi yang dilakukan untuk menyampaikan hasil pemikiran kami ke dosen dan teman-teman. Dan presentasi ini tentunya melatih kemampuan kami dalam berkomunikasi. Kalau di RC punya mata kuliah studio, Plano juga punya loh. Studio di Plano ada 4, studio proses, studio tapak, studio kota, dan studio wilayah. Dan kabarnya akan ada studio transport juga nih. Studio di Plano itu seperti mengimplementasikan secara langsung semua materi dari mata kuliah yang ada. Dan bagian yang paling seru dari studio adalah waktu observasi langsung lapangan. Selama kurang lebih 1 minggu tinggal di suatu daerah bersama 30 teman satu studio. Di sana kita menyebar kuesioner, melakukan observasi, wawancara, traffic counting, dan fokus group discussion. Seneng-seneng bareng teman satu studio juga gak ketinggalan. Kita juga ada loh pembuatan maket di kelas studio tapak. Semua tugas-tugas tersebut pada akhirnya harus dibuat laporannya. Makanya sekarang banyak nih teman-teman Plano yang bersahabat sama laptopnya. Mulai dari praktikum, sampai ngerjain laporan dimanapun mereka berada. Dan saat kejenuhan mulai datang, gue biasanya seneng-seneng bareng teman-teman. Mulai dari ekskursi jalan-jalan, ngobrol bareng, nyanyi bareng, main pingpong, atau makan-makan bareng. Pemikiran yang peka, sistematis, dan komprehensif terbentuk dari kuliah dan tugas yang diberikan. Dan tugas tersebut tentunya memberikan pandangan yang baru terhadap realitas bangsa yang tentunya gue sadarin bahwa bangsa ini butuh gue sebagai calon pemimpin di masa depan. Halo, nama saya Rifa. Saya juga mahasiswa SAPPK 2011. Sekarang saya kuliah di jurusan arsitektur. Di jurusan arsitektur ini, yang paling teringat adalah studio, karena 8 SKS. Tetapi, di kurikulum baru akan ada 11 SKS. Di jurusan arsitektur ini, banyak sekali suka dan dukanya. Katanya, kalau mau jadi arsitek, gambarnya harus bagus, sketsanya juga harus bagus. Kalau menurutku sih, nggak harus bagus kok, asal informatif. Buat teman-teman yang merasa gambar sketsanya kurang bagus, jangan minder dan malah pundung ya. Malah, melalui teman-teman yang gambar sketsanya bagus, kita bisa belajar. Kuncinya, mau belajar dan mencoba terus. Sebenarnya, apa sih studio itu? Mungkin teman-teman sudah tahu sedikit ya, karena kemarin mengerjakan tekpres di studio lantai 6. Studio itu adalah tempat di mana mahasiswa arsitektur melakukan proses desain. Apa sih yang didesain? Yang kami desain adalah jawaban dari suatu masalah yang diberikan dosen. Misalnya untuk tingkat 2, kami mendesain rumah. Seiring bertambahnya tingkat, makin rumit pula desainnya. Desain tapak, bangunan bertingkat, dan seterusnya. Seru sih, dan juga menantang. Setelah mendapat tugas desain, kami biasanya melakukan observasi site di mana bangunan kami akan dibangun. Pada tahap ini, kami menganalisa kondisi lahan kami, seperti orientasi, kemiringan, existing, dan lain-lain. Setelah melakukan observasi, kami kembali ke studio dan mulai melakukan proses desain. Proses desain dilakukan dengan menuangkan ide-ide kasar dan dilanjutkan dengan realisasi ide-ide tersebut ke dalam gambar-gambar seperti denah, tampak,
dan potongan. Desain merupakan salah satu bentuk solusi dari sebuah permasalahan dan gambar merupakan cara komunikasi kami untuk menyampaikan gagasan tersebut. Di jurusan ini, kami juga berlatih untuk presentasi gagasan kami secara verbal di depan dosen. Biasanya disebut pin-up. Pada pin-up ini, kemampuan kami untuk menyajikan ide dinilai oleh dosen dengan cara melempar pertanyaan-pertanyaan seputar desain kami. Hal yang paling menghebohkan bagi anak arsitektur adalah fenomena yang dinamakan pengumpulan. Ya, dari namanya saja sudah kelihatan ya. Maksudnya adalah di mana kami mengumpulkan gambar-gambar dan kadang maket juga. Entah kenapa, sudah menjadi tradisi bahwa di setiap minggu pengumpulan, mahasiswa arsitektur pasti menginap di studio dan bahkan sampai rela untuk tidak pulang ke kosan atau rumah demi menyelesaikan gambar-gambar dan maket yang akan dikumpulkan. Bagi kalian yang mau masuk arsitektur, cobalah untuk menghindari hal ini ya. Dan biasakan untuk membagi waktu dengan baik dan mencicil tugas ini agar tidak terlalu hektik saat menjelang pengumpulan dan akibatnya gambar kalian bisa tidak selesai. Di balik segala kesibukan tersebut, kami juga sering mengisi waktu-waktu kami dengan teman-teman kami. Tidak jarang kami mendengar nyanyian-nyanyian syahdu teman-teman kami saat jam studio. Ada pula yang suka menggosip dan bercanda di siang hari. Ada juga yang bermain laptop di sela-sela kesibukan, bahkan main bersama-sama hingga terlihat seperti warnet. Terakhir, ada juga yang suka mengisi waktunya dengan nonton anime maupun film drama Jepang dan Korea. Ini jalan gue. Kalau A mí me gusta hacer los trabajos artísticos,